Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria. Saya tersentuh oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Tersentuhnya apa mau? Kenal nggak? Kenal. Kenal ya. Kitanya kenal, beliau ya belum tahu. Bapak Suci Paus Fransiskus itu menghayati betul sebagai anaknya Bunda Maria. Maka Bapak Suci itu salah satu doa kesayangannya adalah datang kepada Bunda Maria. Bapak Suci itu memilih dimakamkan di sebuah tempat di mana di situ ada gambar Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus. Nanti saya mau ke sana. Jadi Bapak Suci menghayati betul sebagai anaknya Bunda Maria. Nah, saya baru mengedit sebuah video cerita wartawan yang menyertai Bapak Suci di pesawat ketika berkunjung ke Indonesia. Wartawan itu melihat Bapak Suci itu di pesawat, di depannya ditempeli gambar Bunda Maria yang menggendong anak, menggendong Yesus. Kan dipasang tirai. Iya. Kalau tirai itu dibuka, Bapak yang wartawan ini melihat bahwa Bapak Suci selalu sedang duduk tenang, hening, memandang Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus. Nah, ini motivasi kita. Bapak Suci orang hebat, ya kan? Iya betul. Tanggung jawabnya berat. Orang yang seperti itu tekun. Iya. Bahkan sampai di pesawat, di tempat duduknya, di depannya ditempeli. Sampai ditempeli gambar Bunda Maria. Sampai semantap itu. Nah, ini kan motivasi kita, menyemangati kita. Nah, jadi pengalaman rohani dari Bapak Suci ini kan meneguhkan kita. Ya mungkin nanti di tempat tidur atau di tempat di mana kita sering duduk, di situ ditempeli gambar rohani Bunda Maria yang menggendong Yesus. Nanti ini yang mengusahakan. Bapak Suci itu sampai memerlukan seperti itu untuk mendekatkan tadi. Yang penting kalau kita mau doa rosario tiap malam aja atau tiap hari aja gitu ya, itu juga sudah. Ya iya, makanya Bapak Suci itu juga sedang rosario. Itu juga sudah membawa hati kita tuh lebih mendekat. Memang. Makanya kita itu bersyukur karena apa? Sebenarnya Tuhan Yesus, Bunda Maria untuk didekati begitu mudah, begitu mudah. Makanya baik kita berusaha untuk makin dekat, makin mengenal. Karena Yesus ketika disalib berkata kepada para murid, kepada kita, inilah ibumu, inilah anakmu. Jadi yang mengangkat bukan dewan paroki. Yang mengangkat bukan umat, yang mengangkat Yesus, bahwa kita anak rohani Bunda Maria dan Bunda Maria ibu rohani kita. Dan Bapak Suci itu memanfaatkan betul posisi itu, bahwa Bunda Maria bundanya dan Bapak Suci Paus Fransiskus itu anaknya. Nah, mungkin harus kita hidup betul. Kan kita biasa atau punya persoalan, punya pandangan, ingin curhat. Ya, sampaikan itu kepada Bunda Maria. Nanti Bunda Maria kan akan memberitahu. Jadi sebenarnya bulan Mei itu di samping kita manfaatkan untuk berdoa, tapi juga untuk merenungkan, untuk menyadari bahwa kita itu anaknya Bunda Maria, dan Bunda Maria itu ibunya kita, dan yang mengangkat itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah anak Allah. Iya, tunggu balik lagi. Kita harus mengilhami Bapak Maria itu ibu kita. Ya, iya. Kemudian Yesus itu sebagai anak Allah. Yesus itu anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Meskipun ini manusia, tapi jangan main-main, karena ini juga adalah anak Allah.
maka dia lahir karena Roh Kudus dan bukan karena hubungan suami istri. Jadi lahir karena Roh Kudus ya. Iya, dan inilah yang mengangkat kita sebagai anaknya Bunda Maria dan yang mengangkat Bunda Maria sebagai bunda kita. Ini yang mengangkat bukan dewan paroki, bukan pengurus, bukan umat. Ini bukan hasil voting para manusia, bukan. Itu semuanya Tuhan yang Tuhan. Maka kita bisa mengerti mengapa kok Bapak Suci itu devosinya sangat kuat kepada Bunda Maria. Dan saya yakin itu juga yang menyebabkan mengapa Bapak Suci itu diakui sebagai panutan tingkat dunia. Jadi kalau mau belajar mengenai bagaimana menjadi orang yang mulia, bagaimana menjadi orang yang terpuji, bagaimana menjadi orang yang berpengaruh baik pada banyak orang, paling mudah adalah belajarlah dari tata caranya. Belajarlah dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Ya, tata caranya Paus Fransiskus. Cara hidupnya yang sederhana, yang gembira, yang punya perhatian terhadap orang miskin, orang susah. Sebenarnya mudah ditelusuri. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus memang seperti itu. Jadi kalau Bapak Suci itu seperti itu, karena Bapak Suci menghayati betul-betul Tuhan Yesus. Bapak Suci itu pertama-tama adalah orang yang beriman kepada Yesus. Adalah orang yang mengikuti Yesus. Bapak Suci adalah muridnya Yesus. Maka yang dihidupi dan dirinya adalah Yesus. Yesus devosi kepada Bunda Maria. Ya. Ini pejabat, tapi pejabat spiritual. Jadi kemegahannya terletak pada tingkat penghayatan terhadap Yesus, yang karenanya juga menghayati Maria sebagai ibunya, karena Yesus mengangkat kita sebagai anak, Maria sebagai ibunya. Jadi bulan Mei itu bagus dipakai untuk merenungkan Yesus, merenungkan Maria, dan merenungkan Bapak Suci Paus Fransiskus. Untuk sekarang. Supaya lebih konkret. Jadi yang konkret kalau mau hidup seperti yang Yesus ajarkan itu seperti apa? Buku yang paling gampang untuk mempelajari itu adalah hidupnya Paus Fransiskus. Jadi karakter sikap yang diajarkan Yesus itu mudah sekali dijumpai dalam diri Paus Fransiskus. Sekarang kita berdoa masing-masing. Karena saya mau doa rosario. Oh iya, saya juga mau ke KPR sebentar. Ya. Pokoknya nanti yang terakhir keluar ya nanti yang Ya Mas Suromo lah. enggak, yang terakhir keluar ya yang belum bangun. Oh iya. Perawakan mau dari dulu. Ya wis. Yang terakhir keluar nanti yang belum bangun. Ya wis, kita doa dulu. Kita doa dulu. Nanti masing-masing Saya kita berkati doa di ya. KPR. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena pada pagi ini Engkau mempertemukan kami sebagai saudara seiman. Juga terima kasih karena kami boleh berbagi kebersamaan, boleh berbagi keceriaan, juga boleh berbagi penguat iman. Kami iman kepadamu, semoga hal bagus yang Kau berikan dan kami nikmati ini Kau berkati supaya juga semakin meneguhkan iman kami. Kami akan masuk bulan Maria. Kami mohon semoga kami dimampukan untuk semakin mengenal dan semakin mengimani Yesus adalah anak Allah dan Bunda Maria adalah Bunda Allah yang sekaligus juga merupakan Bunda Gereja, Bunda kami, karena Yesus mengangkat Maria sebagai Bunda kami dan kami sebagai anaknya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami
yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat berdoa. Terima kasih, Mo. makasih ya Mo. Ya. Sampai ketiduran. Ayo kita ke kapel dulu. Ya. Senang ketemu dengan Romo Katmo. Sama. Di sini senang, Sudah di diatur sana Kalau senang. kita Selasa nggak mana-mana hatiku senang. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro